Banyak yang bertanya-tanya apa benar sih punya blog itu bisa memberikan kita penghasilan yang besar? Jawabannya yes. Nah, saya akan tunjukkan gimana saya menghasilkan puluhan juta rupiah setiap bulannya hanya dengan bermodalkan sebuah blog. Saya yakin di antara kalian sudah banyak yang tahu bahwa ada banyak sekali platform di dunia internet yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan uang ataupun cuan. Salah satunya adalah dari blog. Walaupun di luar sana ada banyak orang juga yang meragukan apa benar sih blog bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup. Jawabannya bisa sekali dan masih bisa. Memang di antara teman-teman kita juga mulai pesimis dengan blog karena orang sudah mulai bergeser dari tadinya suka membaca, kemudian sekarang lebih suka untuk menonton YouTube. Tapi blog masih punya potensi untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih cara membangun blog yang baik dan benar agar kalian bisa menghasilkan uang dari sana. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan ini adalah gajian yang saya peroleh dari Google AdSense yang murni menggunakan blog 18 juta sekian ya. Sebuah angka yang menurut saya sangat fantastis bagi saya pribadi, walaupun di luar sana ada banyak sekali mastah-mastah ataupun suhu-suhu yang punya penghasilan jauh lebih besar, mungkin 10 kali lipat dari ini. Tapi buat saya pribadi angka ini adalah angka yang sudah cukup, mengingat saya tidak terlalu fokus juga ke sana. Dan sebagian besar artikel yang ditulis di blog saya sudah dikerjakan sama tim penulis freelance. Jadi saya hampir 3 tahun terakhir tidak lagi terlibat langsung dalam proses penulisan artikel. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan ketika kalian punya rencana untuk mencoba blog sebagai sumber penghasilan. Yang pertama, sadari dulu kalian itu punya kelebihan di mana. Di dunia blog, yang pertama kalian harus sadar bahwa kita butuh skill untuk menulis. Jadi yang pertama, skill menulis. Itu syarat wajib kalau kalian ingin menjadi seorang blogger. Blogger yang tidak bisa menulis itu ibaratnya seorang petani yang tidak bisa nyangkul. Bayangkan Anda ingin menanam sesuatu tapi tidak punya kemampuan untuk menanam. Bahkan tidak mampu untuk mengolah tanah yang baik agar tanaman bisa tumbuh dengan optimal. Jadi skill menulis wajib kalian miliki. Oke, yang kedua, harus punya blog. Yang kedua, kalian harus punya blog. Blog tidak harus yang berbayar. Kalian bisa coba dulu platform blog yang menawarkan tempat untuk kalian memulai secara free. Nah, salah satu platform yang saya rekomendasikan adalah blogger.com. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat blog di blogger.com. Nomor 3, konsistensi membuat konten. Ada pepatah mengatakan bahwa konten itu murah dan mudah, tapi konsistensi itu mahal. Bahkan nilainya mungkin tidak ternilai dengan uang berapapun. Apapun ide yang kalian punya, kemudian apapun teknik SEO yang kalian punya, berapapun modal yang kalian punya, kalau kalian tidak konsisten menjalaninya, maka hasilnya juga tidak akan optimal. Jadi nomor 3 ini merupakan kunci dari segala kunci. Waduh. Intinya konsistensi akan menentukan segalanya. Jadi poin nomor 3 wajib kalian penuhin tanpa bisa ditawar. Baik, sekarang anggaplah nomor 1 kalian sudah memenuhi ya. Nomor 1 kalian sudah memenuhi. Kemudian sekarang kita akan bikin blog di platform blogger.com. Oke, ini adalah platform blogger.com. Nah, untuk memulai membuat blog, kalian cukup klik ya, klik buat blog Anda. Kemudian login menggunakan akun yang kalian miliki. Ini kita close saja. Untuk judul blog silahkan bikin sesuai dengan topik blog yang ingin kalian buat. Ada beberapa topik yang paling banyak dibahas oleh para blogger.
Di antaranya teknologi, kesehatan, kemudian wisata, bisnis, keuangan, kemudian otomotif, desain rumah, dan banyak lagi lainnya. Tapi sekali lagi, ketika kalian membangun sebuah blog, pastikan topik yang kalian pilih itu merupakan topik yang kalian kuasai. Misalnya kalian suka dengan topik-topik teknologi, kemudian punya ketertarikan di situ, tidak gaptek, kemudian cepat belajar juga soal teknologi, maka topik teknologi sangat bisa kalian bidik. Tapi kalau kalian adalah tipe orang yang suka dengan dunia kesehatan misalnya, atau kalian punya latar belakang kesehatan, maka topik kesehatan bisa juga kalian bidik. Atau misalnya kalian suka dengan dunia olahraga, gemar bermain bola misalnya, atau paling tidak kalian menyukai berita-berita tentang olahraga, maka topik olahraga bisa jadi salah satu alternatif yang paling pas untuk dicoba. Ada banyak sekali jenis topik yang bisa kalian explore, tapi yang paling penting pastikan kalian menyukai topik tersebut. Saya akan coba bikin blog teknologi terkini. Ini judulnya ya, judulnya akan muncul di bagian atas dari blog kalian. Dan klik berikutnya. Nah, ini baru alamatnya. Misalnya saya pengen namanya menjadi Oke, nah di sini pastikan bahwa di bawah ada muncul keterangan alamat blog ini tersedia. Tapi misalnya sudah seperti ini yang muncul, misalnya ya, contoh. Nah, ada peringatan berwarna merah, maaf, alamat blog ini tidak tersedia, berarti nama ini tidak bisa kalian gunakan. Cari nama lain yang tersedia. Oke, ini tersedia, kemudian klik berikutnya. Baik, ini sudah selesai ya. Blognya kita sudah berhasil membuat blog baru, walaupun belum ada isinya, masih kosong. Sekarang kita mau lihat menu-menu yang di dalamnya. Nah, di bagian kiri ini ada menu-menu utama yang akan menjadi tempat kalian mengelola blognya. Untuk tulisan itu biasa di postingan. Statistik ini berisi angka pengunjung blog kalian, komentar ini adalah orang-orang yang memberikan komentar. Penghasilan ini adalah tempat nanti kalian bisa mendaftarkan blog ke Google AdSense, kemudian menghasilkan uang dari sana. Halaman ini berisikan berbagai macam jenis halaman yang bisa kalian bikin, misalnya About Us, Privacy Policy, kemudian kontak misalnya, dan sebagainya. Ini biasanya konten-konten yang statis, tidak berubah dalam waktu cepat, akan diletakkan di sini. Tata letak ini adalah layout, tampilan, pengaturan tampilan dari blog kalian, ini bisa diatur di sini. Dan tema ini adalah tempat kita bisa mengganti template atau desain master ya, master utama. Di sini sudah tersedia banyak sekali desain yang bisa kalian gunakan, tapi kalian juga bisa menggunakan desain custom. Misalnya kalian membeli template dari pihak ketiga, kemudian kalian upload di sini. Bisa juga, karena di sini memang dari pilihan template yang tersedia, ini bentuknya juga standar ya, tidak terlalu istimewa. Artinya semua orang bisa pakai gitu. Tapi kalau kalian beli di luar ataupun custom, itu tentu tampilannya jauh lebih unik. Lalu ada setelan, ini pengaturan untuk mengubah judul, deskripsi, bahasa, dan lain sebagainya. Ini bisa kita atur di sini. Kalian bisa lihat satu persatu untuk mengenali apa sih fungsi dan kegunaannya. Kalau kalian ingin melihat blog bagian depannya, maka klik yang ini, lihat blog. Ini adalah blog kalian. So, namanya tag-in banget blogspot.com. Masih standar ya, nggak apa-apa. Untuk tampilan, salah satu penyakit pemula di dunia blogging adalah mereka sering terjebak untuk urusan tampilan, sehingga lupa dengan tulisan. Padahal sebenarnya tugas seorang blogger adalah membuat tulisan, bukan membuat blog yang cantik, tidak. Jadi fokuslah pada konten saja. Untuk tampilan ya penting, tapi bukan yang utama. Perlahan, sedikit demi sedikit nanti tampilan akan kita perbaiki. Tapi tugas pertama seorang blogger adalah membuat tulisan. So, untuk next stepnya, kalian harus konsisten membuat konten-konten baru. Tapi bikin konten baru saja tidak cukup. Kontennya juga harus satu,
Konten harus yang dibutuhkan orang, bukan yang kalian butuhkan. Ingat ya, sudut pandang ketika membuat konten adalah konten yang kalian tulis haruslah konten-konten yang memang dicari oleh orang lain, bukan konten yang kalian ingin baca. Yang kedua, rutin posting minimal 1 artikel sehari. Yang ketiga, share ke sosmed dan blog walking. Intinya promosi ya teman-teman ya. Promosi. 4, konsisten. Nah, 4 ini saja yang menjadi kunci keberhasilan sebuah blog, tidak ada yang lain. Nomor 1 tadi sudah ya, konten dibutuhkan oleh orang lain, bukan yang Anda butuhkan. Yang kedua, rutin posting minimal 1 artikel sehari. Jadi setiap hari sisakan 1-2 jam saja untuk menulis 1 buah artikel. Kemudian share ke sosmed dan blog walking. Intinya promosi sih ya. Jadi kalau kalian punya Facebook, kalian punya Instagram, kalian punya TikTok, kalian punya Twitter, promosikanlah sesekali blog yang kalian kelola. Dan untuk blog walking maksudnya adalah cobalah untuk menyiapkan 1-2 jam untuk mengunjungi blog-blog lain, kemudian berkomentar di sana. Boleh berkomentar, kemudian memperkenalkan diri, kalian siapa, lalu biasanya di blog-blog itu kalian bisa memasukkan atau menyisipkan link blog juga, jadi mereka bisa melihat kalian itu dari punya blog seperti apa dan lain sebagainya. Yang nomor 4, konsisten. Ini yang paling penting. Seperti yang tadi sudah saya bahas, bahwa konsisten ini menjadi kunci dari bisnis online apapun, mau blog, YouTube, TikTok, Instagram ataupun yang lain. Konsistensi menjadi kunci. Nah, kalau kalian perhatikan ada banyak selebgram, blogger ataupun buzzer ya, mereka punya satu kunci yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu konsisten. Berbeda dengan mereka yang punya konten ala kadarnya, apakah jumlahnya juga sedikit, kadang posting kadang tidak. Ini biasanya mereka juga punya jumlah follower yang sedikit. Jadi konsisten itu yang paling penting. Baik teman-teman, itu adalah salah satu tahapan yang harus kalian lakukan kalau kalian ingin menghasilkan uang dari internet, khususnya menggunakan blog. Tentu ada banyak tahapan-tahapan lain yang harus kalian pelajari. Salah satunya harus memahami teknik SEO juga, bagaimana melakukan riset keyword, bagaimana mendapatkan backlink yang berkualitas, bagaimana membuat artikel yang SEO on page dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu di lain kesempatan, jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau saya upload video terbaru membahas topik lanjutan dari video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.